Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Septia Damayanti Aji SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Katingan, akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMP Negeri 6 Telang Sanggalanggaring. Selama mempelajari modul 1.1 pada pendidikan guru penggerak, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan untuk ketuntasan materi dan menuntut siswa untuk mencapai KKM saja. Dalam pembelajaran, saya juga masih menerapkan pola lama, yaitu pembelajaran yang terpusat pada guru. Pembelajaran yang saya terapkan cenderung bersifat konvensional. Seharusnya pembelajaran yang saya lakukan tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan dan ketuntasan penilaian saja, namun lebih dari itu, pembelajaran yang seharusnya saya lakukan adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana saya tidak boleh menuntut murid sesuai dengan kehendak saya, namun saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Selain itu, seharusnya sebagai pendidik, saya bisa menjadi fasilitator untuk mereka, memberikan mereka kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif di dalam kelas dengan memperhatikan setiap karakteristik murid dan melakukan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi, tidak hanya terfokus pada hasil akhir pembelajaran saja. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga dapat mengubah mindset saya tentang pendidikan yang sesungguhnya, dan saya bersyukur saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan kepada saya bahwa menjadi pendidik itu bukan hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan dan mencapai KKM saja, namun lebih daripada itu, bahwa pendidikan itu harus memerdekakan anak-anak dengan memberi tuntunan agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan juga harus menghamba pada murid, yang berarti bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Guru harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan murid agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yaitu, yang pertama, mengubah mindset bahwa mengajar itu bukan hanya berfokus pada mentransfer ilmu pengetahuan dan ketuntasan penilaian saja, namun juga berfokus pada memahami karakteristik murid dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang kedua, mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai aktif, kolaboratif, dan mandiri. Yang ketiga, melakukan penilaian selama proses pembelajaran, bukan hanya berfokus pada hasil akhir pembelajaran. Sebelum saya melakukan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan tahap perencanaan terlebih dahulu, yaitu berdiskusi dengan teman sejawat dan membuat perangkat pembelajaran. Selanjutnya, saya melaksanakan aksi nyata dengan dimulai dari tahap pembukaan, yaitu melakukan pembiasaan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian, saya mengajak anak-anak untuk melakukan apersepsi dengan menyanyikan lagu nasional. Setelah itu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan teknik penilaian kepada murid. Tahap selanjutnya yaitu tahap inti. Pada kegiatan ini, peserta didik melakukan diskusi kelompok, kemudian melakukan presentasi, dan saya memberikan penguatan materi kepada peserta didik. Di akhir pembelajaran, kami menutup pembelajaran melalui refleksi akhir pembelajaran. Setelah itu, kami melakukan doa bersama. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, saya harus melakukan refleksi tentang apa saja yang menjadi tantangan dan solusi dari kegiatan pembelajaran tersebut, agar pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi.
Yang menjadi tantangan dalam kegiatan pembelajaran tersebut yang pertama adalah masih ada murid yang tidak berperan aktif dalam kelompoknya. Mereka hanya diam saja dan mengandalkan teman satu kelompoknya. Kemudian masih ada murid yang kurang percaya diri saat tampil presentasi di depan kelas. Adapun solusi yang dapat saya lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, yang pertama adalah melakukan pembimbingan secara personal dan memberikan motivasi kepada murid. Kemudian, melatih murid untuk berani tampil berbicara di depan umum. Dan yang ketiga adalah membiasakan melakukan kegiatan presentasi agar murid tidak canggung lagi saat melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat minggu nalatai, salam sujud karede melepa, adil kata inomba curamin kasarga, basengak ya juga, arus. Salam sehat, salam kuat dan salam semangat untuk Bapak dan Ibu guru yang hebat. Perkenalkan, saya Devi Brakawan Putri SPD, selaku guru IPA di SMP Negeri 6 Tewang Sanglanggaring, dan saya adalah salah satu rekan sejawat dari Ibu Septia Damayanti Haji SPD yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Berdasarkan praktikum pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu Septi, bahwa menurut saya pembelajaran yang dilakukan sudah mencerminkan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau student center. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana murid diberikan ruang untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, dan metode yang digunakan juga sudah sesuai dengan pembelajaran yang sudah mengikuti perkembangan zaman, dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Selain itu, beliau menekankan budi pekerti dalam proses pembelajaran seperti rasa saling menghormati dan saling menghargai, baik antara guru maupun murid. Selamat menempuh pendidikan guru penggerak untuk Ibu Septi. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan sukses selalu. Mohon doakan saya agar saya juga dapat mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan berikutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan saya Sri Karamoy, murid kelas 7 di SMP Negeri 6 Sanglanggaring. Saya sangat senang sekali ketika mengikuti pembelajaran Bu Septi, karena Bu Septi memimpin kami dengan cara yang asik. Misalnya, belajar bersama dan berdoa sebelum belajar. Kemudian ada speaking yang sangat seru, diskusi dalam kelompok dan presentasi. Bu Septi juga menggunakan media yang sangat menarik sehingga kami semangat terus untuk belajar. Terima kasih Bu Septi. Demikianlah aksi nyata modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.